Kenaikan harga kebutuhan pokok kembali menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan telah berkembang menjadi isu yang semakin kompleks dan menyentuh hampir seluruh lapisan kehidupan. Fenomena ini tidak hanya menjadi bahan perbincangan di tingkat rumah tangga, tetapi juga memicu diskusi luas di kalangan pedagang, pelaku usaha, hingga pengamat ekonomi yang mencoba memahami akar permasalahannya. Berbagai bahan pangan utama seperti beras, minyak goreng, telur, gula, cabai, bawang, hingga daging mengalami kenaikan harga yang cukup tajam dan cenderung tidak stabil dari waktu ke waktu. Kenaikan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung secara bertahap namun konsisten, sehingga memberikan tekanan yang semakin terasa bagi masyarakat. Kondisi ini membuat banyak orang merasa tidak memiliki kepastian karena harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa peringatan yang jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, dampak dari kenaikan harga ini benar-benar terasa nyata dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Banyak keluarga yang harus melakukan penyesuaian besar dalam mengatur pengeluaran mereka, mulai dari menyusun ulang anggaran belanja, mengurangi pembelian dalam jumlah besar, hingga lebih selektif dalam memilih bahan makanan yang dianggap paling penting. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mulai mengurangi kualitas konsumsi mereka, seperti mengganti lauk yang sebelumnya bergizi tinggi dengan alternatif yang lebih murah, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan makan harian. Dalam situasi yang lebih sulit, sebagian keluarga terpaksa mengorbankan kebutuhan lain, seperti pendidikan anak, biaya kesehatan, atau tabungan masa depan, demi memastikan kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Perubahan perilaku konsumsi masyarakat juga semakin terlihat seiring dengan kondisi ini. Banyak orang kini menjadi lebih berhati-hati dalam berbelanja, cenderung membandingkan harga di berbagai tempat sebelum memutuskan untuk membeli, serta lebih aktif mencari promo atau diskon yang dapat membantu menghemat pengeluaran. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mulai beralih ke produk dengan harga yang lebih terjangkau, meskipun kualitasnya mungkin tidak sebaik sebelumnya. Kebiasaan ini secara perlahan mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia yang sebelumnya lebih fleksibel, menjadi lebih terbatas dan penuh pertimbangan. Di sisi lain, pasar tradisional, warung kecil dan pedagang kaki lima turut merasakan dampaknya, karena menurunnya daya beli masyarakat membuat jumlah transaksi harian ikut berkurang. Para pedagang pun berada dalam posisi sulit, karena jika harga dinaikkan terlalu tinggi, pembeli akan berkurang, namun jika harga dipertahankan, keuntungan menjadi semakin tipis. Selain itu, kondisi ini juga menciptakan tekanan psikologis yang tidak bisa diabaikan. Banyak masyarakat yang merasa cemas dan khawatir terhadap kondisi ekonomi yang tidak menentu, terutama terkait kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Kekhawatiran ini mendorong sebagian orang untuk mulai mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, bahkan menahan diri dari aktivitas konsumsi yang sebelumnya dianggap biasa. Dampaknya, perputaran uang di masyarakat menjadi lebih lambat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ketidakpastian ini juga membuat masyarakat lebih sensitif terhadap perubahan harga sekecil apapun, karena setiap kenaikan, sekecil apapun, tetap berdampak pada kondisi keuangan mereka. Lebih jauh lagi, kenaikan harga kebutuhan pokok ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial yang sudah ada. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik mungkin masih mampu beradaptasi dengan berbagai penyesuaian. Namun bagi mereka yang hidup dengan penghasilan terbatas, situasi ini bisa menjadi tekanan yang sangat berat dan bahkan mengancam keberlangsungan hidup mereka. Dalam beberapa kasus, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mendorong meningkatnya angka kemiskinan, karena masyarakat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Tidak hanya itu, dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat mempengaruhi pola hidup generasi mendatang. Ketika keluarga harus terus-menerus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang sulit, prioritas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri bisa menjadi terabaikan. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi keterbatasan ekonomi berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kenaikan harga kebutuhan pokok bukan hanya sekedar isu ekonomi jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang perlu diperhatikan secara serius oleh berbagai pihak. Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, jelas bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok merupakan persoalan yang sangat kompleks dan tidak bisa dianggap sepele.
Diperlukan perhatian dan langkah nyata dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat itu sendiri untuk menghadapi kondisi ini. Masyarakat diharapkan dapat semakin bijak dalam mengelola keuangan dan menyesuaikan pola konsumsi, sementara pihak terkait perlu mencari solusi yang tepat agar stabilitas harga dapat terjaga. Pada akhirnya, kondisi ini menjadi pengingat bahwa kestabilan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok adalah terganggunya pasokan yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi, baik dari dalam negeri maupun faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Cuaca ekstrim seperti hujan berkepanjangan, banjir, hingga kekeringan di sejumlah wilayah pertanian telah berdampak langsung pada hasil panen para petani. Produksi beras, sayuran, dan berbagai komoditas penting lainnya menjadi tidak maksimal, bahkan dalam beberapa kasus mengalami penurunan drastis hingga gagal panen. Kondisi ini membuat jumlah pasokan di pasar menjadi terbatas, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi dan cenderung meningkat. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan inilah yang pada akhirnya memicu kenaikan harga secara signifikan dan sulit dikendalikan dalam waktu singkat. Selain faktor cuaca, permasalahan distribusi juga menjadi penyebab penting yang memperparah situasi. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan besar dalam mendistribusikan barang dari daerah produksi ke berbagai wilayah konsumsi. Infrastruktur yang belum merata, keterbatasan akses transportasi, serta tingginya biaya logistik membuat proses penyaluran barang menjadi tidak efisien. Akibatnya, harga barang yang awalnya relatif stabil di tingkat petani bisa melonjak tajam ketika sampai ke tangan konsumen. Di beberapa daerah terpencil, kondisi ini bahkan lebih terasa karena keterbatasan akses membuat pasokan sering terlambat atau tidak mencukupi kebutuhan pasar. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM juga menjadi faktor lain yang tidak kalah berpengaruh. Biaya transportasi yang meningkat secara langsung berdampak pada seluruh rantai distribusi, mulai dari pengangkutan hasil panen, penyimpanan, hingga proses pengiriman ke pasar. Para pedagang, baik skala kecil maupun besar, terpaksa menyesuaikan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan dan menutupi biaya operasional yang semakin tinggi. Dampaknya, harga kebutuhan pokok di pasaran ikut terdorong naik secara bersamaan, menciptakan beban tambahan bagi masyarakat sebagai konsumen akhir. Di sisi lain, faktor global turut memberikan tekanan yang cukup besar terhadap harga di dalam negeri. Ketergantungan terhadap impor untuk beberapa komoditas tertentu membuat Indonesia tidak sepenuhnya bisa mengendalikan harga secara mandiri. Ketika terjadi kenaikan harga pangan di pasar internasional atau gangguan pasokan global akibat konflik, krisis, maupun kebijakan negara lain, dampaknya akan langsung dirasakan di dalam negeri. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing juga memperburuk keadaan karena membuat harga barang impor menjadi lebih mahal dan akhirnya mempengaruhi harga di pasar lokal. Tidak hanya itu, adanya praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu juga dapat memperburuk kondisi yang sudah tidak stabil. Ketika barang sengaja ditahan untuk menciptakan kelangkaan di pasar, harga akan dengan mudah melonjak karena pasokan terlihat semakin terbatas. Praktik ini sangat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi barang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan pihak terkait agar distribusi tetap berjalan lancar, transparan, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara tidak wajar. Secara keseluruhan, kenaikan harga kebutuhan pokok merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Mulai dari faktor alam, distribusi, kebijakan energi, hingga pengaruh global semuanya berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang terjadi saat ini. Kompleksitas inilah yang membuat penanganan masalah menjadi tidak sederhana dan membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap penyebabnya, diharapkan solusi yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan mampu menjaga kestabilan harga dalam jangka panjang. Tidak hanya berdampak pada konsumen rumah tangga, kenaikan harga kebutuhan pokok juga memberikan tekanan besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
Banyak pelaku usaha seperti pedagang makanan, warung makan, pedagang kaki lima, hingga usaha catering rumahan harus menghadapi situasi yang semakin sulit dan penuh ketidakpastian. Mereka dihadapkan pada dilema yang tidak mudah. Di satu sisi, harga bahan baku terus naik, namun di sisi lain, kemampuan konsumen untuk membeli justru menurun. Kondisi ini membuat pelaku usaha berada dalam posisi yang serba salah, karena setiap keputusan yang diambil selalu memiliki resiko tersendiri. Dalam praktiknya, kenaikan harga bahan baku seperti beras, minyak goreng, telur, dan bumbu dapur langsung berdampak pada biaya produksi yang harus mereka keluarkan setiap hari. Untuk usaha makanan misalnya, hampir seluruh komponen produksi mengalami kenaikan, mulai dari bahan utama hingga bahan pelengkap. Hal ini menyebabkan biaya operasional meningkat secara signifikan, sementara pemasukan tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Akibatnya, margin keuntungan yang sebelumnya masih bisa diandalkan, kini semakin menipis, bahkan dalam beberapa kasus, pelaku usaha hanya bisa balik modal tanpa mendapatkan keuntungan yang layak. Untuk menyiasati kondisi tersebut, banyak pelaku UMKM mencoba berbagai cara agar usaha mereka tetap berjalan. Ada yang memilih mengurangi porsi makanan secara perlahan agar harga tetap terlihat terjangkau di mata konsumen. Ada juga yang mengganti beberapa bahan dengan alternatif yang lebih murah, meskipun terkadang harus mengorbankan sedikit kualitas rasa. Selain itu, sebagian pelaku usaha mulai melakukan efisiensi di berbagai aspek, seperti mengurangi tenaga kerja, menekan biaya operasional, hingga membatasi jam produksi. Namun, semua langkah ini tentu tidak bisa dilakukan terus-menerus tanpa dampak jangka panjang terhadap kualitas usaha itu sendiri. Di sisi lain, penurunan daya beli masyarakat semakin memperparah kondisi yang dihadapi pelaku usaha. Ketika masyarakat mulai mengurangi pengeluaran, terutama untuk kebutuhan sekunder seperti jajan, makan di luar, atau membeli makanan siap saji, maka omzet pelaku usaha pun ikut menurun. Warung makan yang biasanya ramai pelanggan kini menjadi lebih sepi, bahkan di jam-jam yang sebelumnya dianggap ramai. Pedagang kaki lima dan penjual di pasar tradisional juga merasakan hal serupa, di mana jumlah pembeli berkurang dan transaksi harian tidak lagi stabil seperti sebelumnya. Situasi ini menciptakan tekanan ganda, karena pelaku usaha harus menghadapi kenaikan biaya, sekaligus penurunan pendapatan dalam waktu bersamaan. Dampak jangka panjang dari kondisi ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Jika situasi terus berlanjut tanpa adanya perbaikan, banyak pelaku UMKM yang berpotensi mengalami kerugian berkepanjangan, hingga akhirnya terpaksa menutup usahanya. Penutupan usaha tidak hanya berdampak pada pemilik, tetapi juga pada para pekerja yang kehilangan sumber penghasilan. Dalam skala yang lebih luas, hal ini dapat memicu peningkatan angka pengangguran dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat lokal yang sangat bergantung pada aktivitas usaha kecil. Namun demikian, di tengah berbagai keterbatasan, tidak sedikit pelaku UMKM yang tetap berusaha bertahan dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Mereka mulai memanfaatkan teknologi digital, seperti berjualan melalui media sosial atau platform online, untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Beberapa juga mencoba berinovasi dengan menciptakan menu baru yang lebih ekonomis, namun tetap menarik bagi konsumen. Strategi seperti memberikan promo, paket hemat, atau diskon tertentu juga mulai diterapkan untuk menarik kembali minat pembeli yang menurun. Selain upaya dari pelaku usaha itu sendiri, dukungan dari berbagai pihak menjadi sangat penting dalam menghadapi kondisi ini. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM, seperti bantuan modal, subsidi bahan baku, atau kemudahan akses usaha. Sementara itu, masyarakat juga dapat berperan dengan tetap mendukung usaha kecil di sekitar mereka, karena sekecil apapun transaksi yang dilakukan, dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha tersebut. Dengan adanya kerjasama antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat, diharapkan UMKM dapat bertahan melewati masa sulit ini, dan kembali bangkit ketika kondisi ekonomi mulai membaik. Di sisi lain, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk menekan lonjakan harga kebutuhan pokok yang semakin membebani masyarakat. Berbagai kebijakan mulai diterapkan, seperti operasi pasar murah, pemberian subsidi untuk beberapa komoditas penting, hingga pengawasan distribusi barang agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran. Operasi pasar misalnya, dilakukan dengan menjual bahan pokok dengan harga lebih rendah dari harga pasar, guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Langkah ini cukup membantu dalam jangka pendek, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang paling merasakan dampak kenaikan harga. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasokan dengan memperkuat kerjasama antar daerah dan memastikan distribusi berjalan lebih lancar. Upaya ini dilakukan agar daerah yang mengalami kekurangan pasokan bisa segera mendapatkan kiriman dari daerah lain yang memiliki surplus produksi. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap rantai distribusi juga diperketat untuk mencegah adanya praktik penimbunan atau permainan harga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan harga di pasar dapat lebih terkendali dan tidak mengalami lonjakan yang tidak wajar. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, sebagian masyarakat menilai bahwa langkah-langkah tersebut masih belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan di lapangan. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu atau dua kebijakan saja. Selain itu, pelaksanaan kebijakan di lapangan terkadang tidak merata, sehingga masih ada daerah yang belum merasakan dampak positif dari program pemerintah secara maksimal.
Di sisi lain, tantangan dalam menjaga stabilitas harga juga semakin kompleks seiring dengan dinamika ekonomi global dan kondisi dalam negeri yang terus berubah. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya mengambil langkah jangka pendek, tetapi juga merancang strategi jangka panjang yang mampu mengatasi akar permasalahan, seperti meningkatkan produksi dalam negeri, memperbaiki infrastruktur distribusi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Langkah-langkah ini tentu membutuhkan waktu dan kerjasama dari berbagai pihak agar dapat berjalan dengan optimal. Dengan berbagai tantangan yang ada, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang, harga yang stabil dan daya beli masyarakat. Kebijakan yang tepat, didukung dengan pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang ketat, diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Meskipun tidak mudah, upaya ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau. Sebagai masyarakat, penting untuk lebih bijak dalam menyikapi kondisi kenaikan harga kebutuhan pokok yang sedang terjadi saat ini. Situasi yang tidak menentu seperti ini menuntut setiap individu dan keluarga untuk memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam mengelola keuangan sehari-hari. Perencanaan keuangan yang matang menjadi sangat penting, mulai dari menyusun daftar kebutuhan prioritas, membatasi pengeluaran yang tidak mendesak, hingga menghindari kebiasaan konsumtif yang dapat memperburuk kondisi keuangan. Dalam keadaan seperti ini, kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan menjadi hal yang sangat krusial agar pengeluaran tetap terkendali dan tidak melebihi kemampuan yang dimiliki. Selain itu, masyarakat juga perlu mulai membangun kebiasaan hidup hemat dan efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya dengan lebih sering memasak makanan di rumah dibandingkan membeli makanan di luar, memanfaatkan bahan makanan secara maksimal agar tidak terbuang sia-sia, serta mencari alternatif produk dengan harga yang lebih terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang baik. Kebiasaan kecil seperti ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga bisa menjadi solusi untuk membantu mengatur keuangan, seperti menggunakan aplikasi pencatat keuangan atau membandingkan harga sebelum membeli suatu barang. Tidak hanya fokus pada penghematan, masyarakat juga dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari peluang tambahan untuk meningkatkan pendapatan. Dalam kondisi ekonomi yang menantang, memiliki lebih dari satu sumber penghasilan bisa menjadi langkah yang bijak. Peluang ini bisa datang dari berbagai hal, seperti membuka usaha kecil-kecilan, berjualan secara online, memanfaatkan keterampilan yang dimiliki, atau bahkan bekerja secara freelance. Dengan adanya tambahan penghasilan, tekanan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dapat sedikit redam, dan kondisi keuangan menjadi lebih stabil. Di sisi lain, penting juga untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan semangat gotong royong dalam menghadapi situasi ini. Masyarakat dapat saling membantu, baik dalam bentuk berbagi informasi terkait harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, hingga membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan UMKM juga menjadi langkah penting yang dapat dilakukan, seperti tetap berbelanja di warung lokal atau membeli produk dari usaha kecil di sekitar lingkungan. Dengan cara ini, perputaran ekonomi di tingkat masyarakat dapat tetap terjaga meskipun dalam kondisi yang sulit. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tetap bersikap tenang dan tidak terpancing oleh situasi yang dapat memperburuk keadaan, seperti melakukan pembelian dalam jumlah besar secara berlebihan atau panic buying. Tindakan seperti ini justru dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasaran dan mendorong harga menjadi semakin tinggi. Dengan bersikap rasional dan membeli sesuai kebutuhan, masyarakat turut berperan dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang di pasar. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk membangun pola hidup yang lebih mandiri dan berkelanjutan, misalnya dengan mulai menanam kebutuhan pangan sederhana di rumah, seperti sayuran atau cabai, yang dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasar. Selain itu, edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan literasi ekonomi juga menjadi hal penting yang perlu ditingkatkan, agar masyarakat lebih siap menghadapi berbagai kondisi ekonomi di masa depan. Pada akhirnya, kenaikan harga kebutuhan pokok bukan hanya menjadi tantangan bagi pemerintah atau pelaku usaha, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dibutuhkan kesadaran, kedisiplinan, dan kerjasama dari semua pihak agar kondisi ini dapat dihadapi dengan baik. Dengan sikap yang bijak, adaptif, dan saling mendukung, diharapkan masyarakat tidak hanya mampu bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga menjadi lebih kuat dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa yang akan datang.